Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cantika Aulidia dengan NIM 108012500030. Saya berasal dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Gauss. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Coulomb atau gaya listrik dan medan listrik. Sekarang kita akan belajar hukum yang membantu kita menghitung medan listrik dengan cara yang lebih sederhana pada kondisi tertentu, yaitu hukum Gauss. Sebelum masuk ke hukum Gauss, kita harus paham dulu tentang flux listrik. Apa itu flux listrik? Nah, flux listrik itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Bayangkan seperti ini. Kalau medan listrik itu seperti angin, maka flux listrik adalah seberapa banyak angin yang menembus jendela. Semakin banyak garis medan yang menembus permukaan, maka fluxnya semakin besar. Dan semakin sedikit yang menembus, maka fluxnya semakin mengecil. Nah, secara matematis flux listrik dirumuskan dengan Pi sama dengan E kali A kali cos theta. Keterangannya, Pi adalah flux listrik dan E adalah medan listrik dan A luas permukaan, dan cos theta itu sudut antara medan listrik dan garis normal permukaan. Kalau sudutnya 0 derajat, maka cos 0 sama dengan 1. Kalau sudutnya 90 derajat, maka cos 90-nya itu 0. Jadi sudut sangat mempengaruhi besar flux listriknya. Nah, sekarang kita masuk ke inti materinya, yaitu hukum Gauss. Jumlah flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tersebut dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Dan secara matematisnya itu Pi dikali Q per epsilon 0. Keterangannya, Pi sama dengan flux listrik total dan Q muatan total dalam permukaan tertutup dan epsilon 0 permitivitas ruang hampa atau 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, permukaannya harus tertutup, dan yang kedua, yang dihitung hanya muatan di dalam permukaan. Dan muatan di luar permukaan itu tidak mempengaruhi flux total. Nah, apa itu permukaan Gauss? Nah, permukaan Gauss itu adalah permukaan imajiner tertutup yang kita gunakan untuk mempermudah perhitungan medan listrik. Biasanya bentuknya ada bola, silinder, dan kubus. Kenapa harus tertutup? Nah, karena hukum Gauss hanya berlaku untuk permukaan tertutup. Permukaan ini tidak harus nyata, tetapi hanya digunakan sebagai alat buat analisis. Nah, sekarang kita coba contoh soal sederhana ini. Misalnya diketahui muatan di dalam permukaan tertutup sebesar Q sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ditanya berapa flux listriknya, gunakan rumus Pi sama dengan Q per epsilon 0. Masukkan nilai Pi sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 per 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Sekarang kita hitung. 4 dibagi 8,85 hasilnya 0,45. Dan 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 12 hasilnya 10 pangkat 6. Jadi hasilnya sekitar Pi sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per Coulomb. Artinya flux listriknya itu sebesar kurang lebih 4000
4050 Newton meter kuadrat per kolom. Jadi hubungan hukum Gauss dan medan listrik itu, hukum Gauss sering digunakan untuk menghitung medan listrik pada benda yang memiliki simetri tertentu, seperti bola bermuatan dan silinder panjang dan bermuatan, lempeng luas bermuatan, dengan menggunakan hukum Gauss. Dengan menggunakan hukum Gauss, perhitungan jadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan hukum kolom langsung. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, flux listrik adalah jumlah garis medan yang menembus permukaan, dan rumus fluxnya itu P sama dengan E kali A kali cos theta. Dan yang ketiga, hukum Gauss menyatakan bahwa flux total sama dengan muatan dalam permukaan dibagi permitivitas ruang hampa. Yang keempat, rumus utama adalah P sama dengan Q per epsilon 0. Yang kelima, hanya muatan di dalam permukaan tertutup yang mempengaruhi flux. Demikian review materi tentang hukum Gauss. Semoga penjelasan ini membantu lebih jelas dan lebih siap mengerjakan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.